Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang mengenal alam barzah. Nah, apa sih sebenarnya hikmah atau kenapa kita harus mengenal alam barzah? Kenapa kita harus beriman dengan alam barzah? Ya. Ada beberapa hikmah yang bisa diambil setelah kita mempelajari atau mengenal alam barzah atau alam kubur. Nah, kalau kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa umur, ya, sampai detik ini kita masih hidup, kita masih diberi kesehatan, dan kita masih diberi kesempatan untuk bisa berbuat kebaikan, maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Nah, dan kita juga harus merenungkan. Kita harus mempersiapkan diri. Apa yang bisa kita perbuat agar kita nanti selamat dari siksa kubur. Nah, ya, kalau kita masih dikasih umur sampai saat ini nih, kita masih bisa bernafas, kita masih hidup, kita masih sehat, ya. Kita harus mempersiapkan diri amalan apa yang harus kita kerjakan, ya, supaya nanti kita terhindar dari siksa kubur, gitu ya. Nah, beberapa hikmah yang bisa diambil dari alam kubur, dari pelajaran kita tentang alam kubur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kuburan itu adalah tempat yang sempit, ya, maka perluaslah dengan silaturrohim. Nah, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kalau mau diberi umur yang panjang, maka harus memperbanyak silaturrohim. Nah, jadi apa? Karena kuburan itu, ya, kubur itu sempit, maka perluaslah dengan silaturrohim. Artinya apa? Kalau kita bersilaturrohmi, ini akan memperpanjang umur. Itu kata hadis Nabi. Yang kedua, kubur adalah tempat yang gelap, maka terangilah dengan sholat tahajud. Nah, hati-hati ya. Sebisa mungkin diusahakan untuk sholat tahajud meskipun hanya 2 rakaat. Nah, kalau kita berat untuk bangun malam, ya kan, caranya begini. Kita mengikuti cara yang dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu setelah sholat isya itu langsung sholat 2 rakaat. Ya, niatnya apa? Sholat qiyamul lail. Nah, sholat qiyam ini sudah dianggap sebagai sholat malam, ya. Jadi sholat malam itu adalah sholat yang dilakukan setelah sholat isya. Jadi nggak harus nunggu nanti bangun jam 3 malam gitu, nggak harus. Misalnya kita sulit sekali untuk bangun jam 3 malam. Caranya begitu ya, habis sholat isya, sholat 2 rakaat, niatnya apa? Sholat qiyamul lail. Nah, itu sudah dianggap sebagai sholat qiyamul lail. Kemudian yang ketiga, kubur adalah tempat yang sepi, maka ramaikanlah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, makanya kenapa kita harus belajar ngaji? Biar apa? Biar kalau kita bisa ngaji, nanti, ya, ayat-ayat Al-Quran itu yang akan menerangi kubur kita nanti ketika kita sudah meninggal, ya. Makanya kita disuruh belajar ngaji, ya. Kalau sudah bisa ngaji, ngajilah setiap hari, bacalah Al-Quran setiap hari, supaya nanti ketika di alam kubur, ya, kuburan kita menjadi terang karena ayat-ayat yang kita baca semasa hidup tadi itu. Yang keempat, kuburan adalah tempat binatang-binatang yang menjijikkan. Maka racunilah binatang-binatang yang menjijikkan tadi itu dengan amal soleh, ya kan? Di dalam kuburan, di dalam tanah itu kan banyak binatang-binatang, ada ular, ada kalajengking, ada ulat, ya kan, ada cacing, binatang-binatang yang menjijikkan seperti itu, ya. Maka racunilah binatang-binatang tadi itu dengan amal soleh yang kita lakukan semasa hidup. Yang kelima, kubur adalah tempat malaikat mungkar dan nakir bertanya. Maka persiapkanlah jawaban dengan mengucap la ilaha illallah. Ya, nanti ketika di alam kubur itu ditanya sama malaikat mungkar dan nakir. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ya. Terus, apa agamamu? Siapa nabimu? Ditanya sama malaikat mungkar dan nakir. Kalau orang Islam,
orang yang beriman pasti bisa menjawab. Ya, persiapkanlah jawaban itu dengan mengucap la ilaha illallah. Gitu. Nah, dunia ya semasa hidup ini adalah dunia ini masa menanam dan akhirat adalah waktunya untuk memanen. Makanya kenapa sih di dunia ini harus sholat, ya kan? Ya, pernah nggak Nazira bertanya, kenapa sih disuruh sholat 5 kali lagi sehari? Kan capek ya. Subuh-subuh, musim dingin, ngantuk, disuruh bangun, suruh sholat subuh. Ya, pulang sekolah udah capek, disuruh sholat asar. Ya, isya malam-malam udah pengen tidur, disuruh sholat isya. Kenapa sih disuruh sholat? Ya, kenapa sih kita disuruh ngaji? Kenapa sih kita disuruh puasa? Nah, dunia ini adalah tempat kita menanam kebaikan, menanam dengan cara beribadah sebanyak-banyaknya. Nanti ketika di akhirat kita tinggal memetik, kita tinggal memanen hasil dari amalan-amalan kita tadi itu. Ya, makanya di dunia ini adalah tempatnya bersusah payah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak kata-kata itu? Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita di dunia ini disuruh susah-susah dahulu, beribadah, sholat, ngaji, puasa, ya, bersedekah. Nah, nanti ketika di akhirat kita tinggal memetik hasilnya dari ibadah-ibadah kita tadi itu. Yang ketujuh, kehidupan dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat nanti. Nah, dari penjelasan tadi kita harus bisa mengambil manfaat untuk menjalani kehidupan ini dengan menjadi orang yang lebih baik di mana saja, kapan saja, bersama siapa saja. Bahkan dalam keadaan sendirian pun kita harus selalu ingat bahwa Allah bersama kita. Allah itu selalu melihat kita dan ada malaikat yang selalu mencatat semua amal kita untuk nanti diberikan balasan yang setimpal, ya. Jadi di dunia ini adalah tempat untuk mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya, ya. Mau kita sendiri, mau kita bersama orang tua, mau kita bersama teman-teman, ya, kita harus yakin bahwa Allah itu Maha melihat. Ya. Ada malaikat mungkar nakir, ada malaikat raqib atid, ya, bukan mungkar nakir. Ada malaikat raqib dan malaikat atid yang mencatat semua apa yang kita lakukan. Nah, makanya apa? Kita harus selalu jadi orang yang baik, ya. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, yang namanya manusia itu kan pasti pernah melakukan kesalahan, karena kita bukan malaikat. Nah, bagaimana kalau kita melakukan kesalahan? Cepat-cepat beristighfar, ya, meminta ampun, memohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Begitu, ya. Oke, sudah selesai pertemuan kita untuk hari ini.